Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini segala puji bagi Allah kita ucapkan telah mempertemukan kita, saya dan juga ibu-ibu, bapak-bapak, KPM PKH Desa Kota Alam untuk kelompok 3. Nah, kita di sini akan melanjutkan pertemuan yang telah lalu ya Bu, dari modul 7 pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Sesi 12 mendukung pemanfaatan jamban sehat. Yang sekarang kita memasuki langkah 3, yaitu tentang tantangan menggunakan jamban sehat. Kalau pertemuan sebelumnya kita memasuki langkah 1 dan 2. Nah, kita di sini memasuki langkah 3 apa ibu-ibu? Yaitu tantangan menggunakan jamban sehat. Nah, di sini seperti kita bahas yang lalu ya Bu ya, ada nggak sih Bu di ibu ataupun bapak di keluarga ketika memiliki jamban sehat ada kesulitan nggak Bu kira-kira Bu, atau tantangan atau hambatan? Ya, mungkin sebagian kita ada Bu ya. Alhamdulillah kalau di sini mungkin sudah punya jamban sehat ya Bu ya, memiliki jamban atau WC atau toilet ya Bu ya, yang ada tempat duduknya, ada airnya ya Bu ya. Jangan jambannya saja, tapi ada tempat bersih-bersihnya juga Bu ya. Nah, di sini kalau misalnya ibu dan bapak memiliki kesulitan, mungkin bisa dituliskan Bu ya, apa saja misalnya tantangan dan hambatan seperti yang telah kita ketahui atau ibu lihat di sini, yaitu di sini kita membahas tentang tantangan menggunakan jamban sehat seperti yang telah lalu disampaikan. Hampir sama Bu ya, entah itu baik dari terbatasnya lahan di area rumah, kemudian yang kedua tidak memiliki biaya yang cukup atau tidak memiliki biaya cukup untuk membuat jamban sendiri, dan yang ketiga tidak tersedianya jamban umum. Tapi kalau tempat kita insya Allah ada, karena kita dekat masjid ya Bu ya. Kalau dekat masjid ya bisa lah kita nebeng. Kalau misalnya ibu udah kebelet apa-apa kan, misalnya mampirlah ke WC masjid. Tapi jangan di masjidnya Bu ya, di WC-nya. Ingat Bu ya, di WC umum. Salah satunya di fasilitas umum, yaitu di WC masjid, WC balai desa, kan sampingan tuh Bu. Nah, boleh kita manfaatkan, izin tapi Bu ya. Nah, kemudian yang keempat, tantangannya menggunakan jamban sehat yaitu terbiasa BAB di kebun atau tepi sungai. Nah, ini sepertinya seperti orang zaman dulu Bu ya, atau yang kita yang biasa di Sumatera biasanya itu memanfaatkan aliran sungai yang mengalir. Nah, di situ kalau misalnya di kampung-kampung atau di tempat kita di Lampung Utara itu masih ada, tapi sedikit Bu ya. Paling yang dekat sungai Waisesa ataupun dekat sungai yang di rawa-rawa itu mungkin sebagian di sana. Daerah Punai biasanya Bu ya, di sana ya. Tanah rendah itu Bu ya. Nah, di sini kita telah menulis. Nah, bagaimana sih dari tantangan 4 ini cara mengatasinya Bu, solusinya atau solusi Bu ya. Nah, di sini kita telah membahas yaitu ataupun akan membahas mengatasi tantangan menggunakan jamban sehat. Yang pertama yaitu berpartisipasi untuk membuat jamban melalui arisan jamban misalnya. Kita kan ibu-ibu PKK kan ramai nih Bu. Jadi bisalah kita mengadakan arisan jamban sehat untuk membantu ataupun membuat jamban umum. Kemudian yang kedua, jamban bergulir atau yang mampu membuat jamban sendiri dan jamban umum. Untuk jamban umum disarankan membentuk kelompok pemeliharaan jamban. Nah, di sini dalam artian kita mengadakan atau membuat. Nah, anak siapa itu Bu? Iya, anak Bu Jumi nih. Coba tolong ibu anaknya dikondisikan. Kalau misalnya aus, minum dulu nggak apa-apa. Ya, kita lanjut nomor 2, jamban bergulir. Nah, di sini yaitu atau yang mampu membuat jamban sendiri dan jamban umum. Untuk jamban umum disarankan membentuk kelompok pemeliharaan jamban. Artinya kita ketika mengadakan jamban umum, kita bergilir untuk pemeliharaan, membersihkannya ataupun mengecek air dan sebagainya Bu ya. Kemudian yang ketiga, misalnya kita tidak memiliki dana atau lain sebagainya, mungkin bisa ini Bu, mengusulkan bantuan jamban dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui puskesmas dan desa, melalui forum musyawarah desa, melalui pendamping. Jadi di sini kesos, pendamping PKH ataupun sosial yang lain mungkin bisa untuk mengajukan atau memfasilitasi untuk kita ke desa untuk musyawarah supaya kita
bisa melaksanakan atau mengadakan jamban umum ini tadi Bu ya, yang ada di desa kita, misalnya di desa Kota Alam atau di Jalan Punai atau di Kota Alam Tua dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat Bu, di sini setelah kita mengajukan atau musyawarah dengan desa untuk mengajukan ke pemerintah, di sini kita yang keempat yang paling penting sepertinya Bu ya, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya jamban sehat. Nah, dari sinilah Bu, artinya kita ini harus sadar akan pentingnya jamban sehat. Karena sekali lagi, untuk mendukung pemanfaatan jamban sehat dan pencegahan serta penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan, salah satunya itu kita menggunakan jamban yang sehat. Nah, di sini Bu ya, untuk terkait tantangan atau kendala dan juga solusinya yang kita lanjutkan pembahasannya. Seperti yang Ibu lihat ini, sudah poinnya ada beberapa yang sudah kita siapkan. Nah, artinya di sini Bu, jika kita ataupun Ibu tidak memiliki jamban sehat, bisa kita melakukan atau menggunakan jamban umum bersama yang sehat yang telah disediakan oleh pemerintah. Dan juga tentunya kita harus saling menjaga, karena kita jamban umum, jadi kita seharusnya untuk menjaga kebersihan dan kelayakan air, kebersihan dan lain sebagainya. Karena kita istilahnya dari kita untuk kita, dari warga Kota Alam untuk warga Kota Alam, dan ini sudah difasilitasi oleh pemerintah. Artinya kita alhamdulillah sudah memiliki jamban umum. Seperti contoh yang ada di desa Jalur 2 misalnya Bu ya, kan ada tuh fasilitas umum selain yang di masjid kan di balai desa, kemudian ada yang dekat lapangan stadion. Nah, di situ bisa kita manfaatkan jika memang kita tidak memiliki jamban sehat. Tapi kalau misalnya KPM PKH itu ya bisa lah Bu, sisihkanlah, bisa kita untuk membuat jamban sendiri Bu ya, jamban sehat atau WC ya Bu ya, yang biasa kita tahu. Nah, kemudian selain memiliki jamban sendiri, kalaupun memang mentok banget kita nggak bisa, ya tentunya kita mengajukan bantuan jamban dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui puskesmas dan melalui forum masyarakat musyawarah desa atau melalui pendamping seperti ada di poin 3 ini tadi Ibu ya, yang telah kita bahas, yaitu jamban sehat kita mengajukan ke pemerintah. Kemudian yang keempat, tentunya kita harus mengetahui Bu ya, minimal tahu lah Bu, artinya kita untuk kebersihan diri dan lingkungan, jamban sehat itu tentunya untuk mencegah dan penanganan stunting. Kemudian Bu, setelah kita bahas, ada nggak sih Bu rencana atau apa yang akan dilakukan terkait penggunaan jamban sehat ketika kembali di rumah masing-masing? Nah, misalnya Ibu, apa sih rencananya Ibu nanti di rumah, pengen bersih-bersih atau enggak itu? Misalnya jadwal piket ada nggak sih Bu di rumah Ibu, misalnya hari ini anak yang tua, besok siapa gitu misalnya. Kemudian yang keenam, kita di sini memiliki tabel janji diri Ibu ya, yang seperti sudah dibuat yang lalu. Mungkin Ibu membawa kertasnya Bu ya, atau bisa Ibu tulis dulu nggak apa-apa, yang janji diri ataupun yang rencana Bu ya, rencana Ibu yang sampai di rumah nanti pengen ngapain misalnya ya terkait jamban sehat, di tabel janji diri dan kertas ada Bu ya. Nah, kalau misalnya ada, saya bisa ambil ya Bu ya, mohon maaf Ibu ya. Terima kasih Ibu Jumini, Ibu Aisyah, dan juga Ibu Khadijah, dan juga Ibu Saria. Nah, di sini sudah dikumpulkan ya Bu ya terkait tentang rencana. Wah, banyak sekali nih rencana Ibu ini, mantap. Demikian Ibu yang bisa kami sampaikan. Mungkin sedikit dari kami untuk mengingatkan bahwasanya kita sebagai KPM PKH tentunya Bu ya, kita ini lebih istimewa dari masyarakat yang selain KPM PKH. Artinya kita masih diperhatikan oleh pemerintah dan kita alhamdulillah masih dapat. Artinya kita manfaatkanlah, sisihkan sedikit bantuan kita agar kita bisa mengoptimalkan bantuan sosial dari pemerintah untuk memanfaatkan jamban sehat sehingga dapat mencegah dan menangani stunting. Artinya dari kita untuk kita, kalau nggak sekarang kapan lagi Bu ya, artinya kita persiapkan bersama-sama.
Nah, misalnya kalau nanti ibu bapak pengen lebih lanjut terkait stunting atau terkait jamban sehat, bisa hubungi kami Kesos atau pendamping PKH ataupun tenaga kesehatan yang ada di posyandu ya Bu ya, atau pas kita ataupun pas jadwal imunisasi itu bisa Bu ya ditanyakan kepada kami ataupun Kesos dan lain sebagainya, atau untuk merujuk ke layanan atau fasilitasi yang dibutuhkan oleh ibu-ibu KPM. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya Bu ya terkait kesehatan kita. Demikian ya Bu ya pertemuan kita kali ini. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga ibu semua dan keluarga sehat selalu dan memiliki jamban sehat, dan kita bisa mencegah dan menangani stunting melalui kebersihan diri serta lingkungan. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.